Kali ini mau bahas soal janji. Janji sebenarnya hal kecil banget ya. Hal kecil yang gampang diucapin, tapi untuk selesainya belum tentu bisa 100% gitu. Kadang-kadang cuma untuk pembuka manis aja gitu loh. Eee, ya ini banyak banget sih, hal-hal kejadian seperti ini. Contoh, misalnya kayak waktu itu aku punya temen, dia awal janji manis untuk ya waktu itu kebetulan kebutuhannya adalah pinjem uang. Ya kebetulan waktu itu aku juga ada lebih sedikit, ya udah aku kasih mau nggak mau untuk ngebantu dia, poinnya gitu. Habis itu dia janji tak 2 minggu gitu. Ini cuman contoh aja ya. Dia janji 2 minggu, tapi setelah 2 minggu dia tidak memberikan info apa-apa. Dia benar-benar hilang gitu aja, sampai akhirnya aku yang harus chat, aku yang harus tanya gitu. Dan awal pas lagi mau minjem itu manis banget. Ya gue janji nanti segini 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 segini, kapan nanti dilebihin sekian gitu gitu lah, kurang lebih intinya gitu. Tapi pas 2 minggu ya dia hilang gitu aja gitu. Tapi udah selesai, sekarang kasusnya udah selesai. Udah lunas 100%. Tapi yang mau aku sampaikan adalah ya jadinya nama baiknya kurang baik gitu. Nama baiknya jadi hilang karena cuman hal kecil yang janji tidak ditepati. Dan menurut aku itu sangat fatal sebagai manusia. Itu menurut aku value yang besar sekali. Kepercayaan yang besar sekali. Terus juga aku mau cerita, waktu itu aku sempat kan, ya mungkin yang sering nonton juga tahu kalau aku tuh suka main game. Ya kalau aku main game itu aku nongkrong di Discord. Kalau ada yang tahu tuh, Discord tuh jadi salah satu platform supaya kita ngumpul di situ, by voice chat. Jadi bisa ngobrol tapi ngobrolnya pakai online tapi pakai mic gitu loh. Jadi cuman kedengaran suaranya doang, kayak teleponan cuman satu grup gitu di Discord. Aku lagi main game, kita ngumpul di Discord. Aku udah lagi main, terus tiba-tiba nongol satu temen aku baru datang. Saya bilang, dia tahu nih aku biasanya jam 10 udah tidur gitu. Lu mau nggak, lu mau nungguin gua nggak gitu, dia nanya gitu ke aku. Terus aku jawab ya udah nggak apa-apa nih, karena lu baru nongol, ya udah gue janji gue temenin lo lagi abis ini gitu. Jadi itu harusnya aku udah tidur tuh, cuman karena aku udah janji sama dia, ya udah aku main lagi sama dia, dan itu terakhir gitu loh. Walaupun ujung-ujungnya kalah tuh, ya nggak apa-apa juga sih. Nah menurut aku ini hal kecil sih, cuman menurut menurut aku hal kecil itu tetap harus ditepatin. Karena kita tidak bisa memulai hal besar, kita tidak bisa menjanjikan hal besar kalau kita tidak bisa menepati janji hal kecil. Itu menurut aku ya, karena semua hal itu dimulai dari hal kecil dulu gitu loh. Dan uniknya di sini, hal kecil yang seperti itu lama-lama dia membuah menjadi besar, dan ujung-ujungnya kita mempunyai kredibilitas atau nama baik yang baik. Ini akan apa ya, 180 derajat berbeda sekali sama orang yang udah janji, walaupun hal kecil itu kita akan menilai gitu loh. Misal contoh deh, temen kamu janji hari ini mau temenin makan. Sekali, dia bilang dia nggak bisa. Oke, nggak apa-apa. Kamu ngajakin dia makan lagi, dia janji lagi mau nemenin makan. Kedua kalinya, dia bilang lagi nggak bisa, atau dia ada kesibukan apapun. Dia kedua kalinya bilang nggak bisa, kamu mungkin masih toleransi. Ketiga kali, kamu aku yakin udah nggak akan mau ngajak lagi lah kalau terus-terusan seperti itu. Terus-terusan dia tidak menepati janjinya dia gitu. Berarti kan artinya kita sudah melabeli orang itu sebagai orang yang tidak menepati janjinya gitu. Jadi malas kan buat ngajak lagi gitu loh. Menurut aku tuh apa ya, efek banget ke nama baik kita gitu loh. Ya kayak contoh, menurut aku ketika orang, contoh ya, ini diskusi aja, ada orang minjem uang, terus dia janji 2 minggu misalnya, seenggaknya 2 minggu itu, walaupun dia belum punya uangnya, dia kabarin. Menurut aku itu aku sangat menghargai sekali. Jadi misalnya nih aku minjem uang nih sama si A misalnya gitu. Aku minjem 100 juta gitu, aku pinjam. Pinjem ya 100 juta, nanti 2 minggu gue balikin. Oke. Pas 2 minggu aku belum punya nih buat balikin. Aku bertanggung jawab sekali, aku wajib sekali untuk bilang ke A, sorry ya, tanggal hari ini gue belum punya
100 juta gitu, tapi gue punya segini, lu berkenan gak atau lu gimana, sorry banget gitu. Ya itu kan, itu udah jadi apa ya, itu udah jadi resiko kita pas kita minjem uang. Mau si A ini marah, mau A ini gimana pun terserah A, itu haknya A. Tapi yang kita wajib adalah kita menginfokan di 2 minggu tersebut. Ya bagusnya dan paling paling perfectnya adalah di 2 minggu tersebut, setelah 2 minggu kita balikin 100 jutanya gitu. Tapi kan ke apa ya, keadaan orang beda-beda. Bisa aja di 2 minggu kemudian itu belum ada uang 100 jutanya gitu loh. Tapi kan seenggaknya kita wajib untuk infoin. Kayak, sorry ya, eh gue belum ada nih, gue deh sekian, gimana mau nggak? Atau mau nanti aja gitu, terserah A. Sorry banget. Menurut aku itu si A akan lebih respect sama kita, akan lebih menghargai kita dibandingin di 2 minggu itu kita nggak ngomong apa-apa, kita hilang gitu aja. Menurut aku itu sangat fatal sekali. Karena ada kasus nih, temen aku, kayak gitu, sampai akhirnya jadi ribut, karena nggak diinfoin. Menurut aku tuh, apa ya, itu hal yang kecil, itu tanggung jawab sih, kredibilitas kita soalnya. Kita bukan ngomongin gengsi, tidak, sama sekali orang kita yang minjem kok. Kita minjem aja udah merendahkan diri kita kan kasarnya gitu. Tapi ya jangan sampai hancur banget lah kalau misalnya lu minjem, ya harus tanggung jawab gitu loh. Sesimpel walaupun nggak ada, lo harus kasih tahu. Kamu harus infoin. Sorry, hari ini gue belum punya, gue ada sekian, berkenan atau tidak. Menurut aku itu penting banget buat ngomong seperti itu. Itu menunjukkan kita berdewasa dalam bertanggung jawab. Karena menurut aku tanggung jawab itu walaupun hal kecil nggak ada yang mantau, itu menunjukkan value kita, diri kita, karakter kita tuh seperti apa. Semakin kita punya tanggung jawab yang besar, orang akan makin percaya. Aku yakin itu sih, maksudnya memang memang hasilnya nggak kelihatan langsung, kepercayaan orang itu tidak terlihat langsung, tapi aku yakin ketika kita mau hidup yang lebih baik, kita mau hidup yang lebih sukses, ya nanti di ujung itu kepercayaan akan dibutuhkan sekali. Kemarin ada satu temen aku cerita, orang tuanya ekspor impor barang. Ekspor impor barang, ketemu orang di Cina, mulai dari kecil berdua, sama-sama mulai dari nol, akhirnya sekarang udah lumayan sukses. Bener-bener udah lumayan sukses deh. Anaknya temen aku, dan mamanya cerita ke anaknya cerita ke aku kayak, iya dulu tuh mulai dari nol banget, mulai dari sama-sama masih muda gitu. Terus mamanya cerita kalau misalnya itu pertama kali projectnya dia ekspor ke Cina, bener-bener pakai duit mamanya dulu dan lumayan gede waktu itu. Jadi dia beli dulu barangnya dengan berharap orang yang di Cina itu bener-bener bisa bayar lagi. Kalau ditipu itu udah hilang deh hartanya kasarnya gitu. Dan ternyata puji Tuhannya akhir proyeknya jalan bener-bener sampai sekarang sukses gitu loh. Nah itu kan yang dipertaruhkan adalah nama baik satu sama lain. Orang yang di Cina percaya sama mamanya temen aku ini percaya sama dia. Menjaga nama baik itu benar-benar penting sekali sampai sekarang akhirnya mereka kerjasama terus dan sukses bareng-bareng gitu. Siapa tuh bersin? Oke. Karena balik lagi itu ujung-ujungnya ke kepercayaan. Kepercayaan terhadap satu sama lain. Dan kepercayaan itu ketika sudah rusak, tidak bisa benar-benar original lagi, nggak bisa 100% lagi. Sebagai contoh lah menurut aku, kalau misalnya kepercayaan itu sudah dirusak, ujung-ujungnya kayak contoh gelas pecah deh. Mau dilem selem-lem apapun pasti akan ada retaknya, nggak bisa 100%. Iya, kepercayaan itu yang benar-benar mahal sekali gitu loh. Dan menurut aku sangat-sangat-sangat penting. Itu yang harus kita jaga sih, nama baik omongan kita menurut aku tuh sangat penting sekali untuk dijaga karena akan punya efek yang lumayan besar sekali terhadap kita di masa depan. Kita nggak akan tahu sih, nggak akan tahu gimana gimana nama baik itu dipertaruhkan gitu. Kayak contoh, satu lagi ada temen aku, ya udah biasa aja sih, maksudnya kayak ada kenalan aku, jadi dia kerja sama, dia buka satu tempat makan,
pada awalnya sekali tempat makannya ini eh dia punya semangat buat buka karena waktu itu memang dia lagi butuh banget untuk olah uangnya. Dia pertama kali buka, dia janji sama sama orang lain kalau misal nanti eh, planningnya tuh ABCD, pokoknya udah lumayan banyak lah. Tapi pas satu titik usahanya gagal. Dan dari orang-orang lain itu pada bilang kalau misalnya teman aku ini, orang-orang ini yang buka makanan ini nggak sesuai sama janjinya gitu loh. Dan akhirnya sampai sekarang pun jadi bahan omongan kalau misalnya orang itu tidak punya kredibilitas yang baik. Nama baik itu kan jadi susah banget gitu. Em, Beda ya sama pertemanan yang toksik menurut aku. Kalau memang cuman diomongin doang, kalaupun kita udah ngelakuin yang terbaik, ya itu memang toksik aja. Tapi kalau ini memang karena orang ini yang salah, akhirnya ya diomongin gitu loh. Dan menurut aku itu hal yang sangat-sangat wajar. Justru kita diomongin harusnya refleksi diri sih. Bener gak sih kita kayak gitu? Kalau misalnya emang bener, kita harus perbaiki. Kalau enggak, ya udah, biarkan mereka dengan persepsinya. Memang seperti itu rumusnya. Tapi seenggaknya kita harus refleksi dulu yang penting. Apakah benar kita seperti itu gitu loh. Supaya kita belajar sih sebenarnya. Karena kalau misalnya nggak belajar ya akan terus-terusan kayak gitu. Kalau emang sekarang nih kamu sadar, kayak pernah deh ngelakuin hal-hal yang merusak kredibilitas dan nama baik sendiri. Ya coba belajar dan sadari aja sih. Karena nggak apa ya, nggak rugi ke depannya. Belajar bertanggung jawab sama hal kecil, menepati janji dari hal-hal yang paling kecil. Kayak contoh lah sama diri sendiri aja. Besok janji mau makan, mau diet gitu. Besok janji mau diet atau besok janji mau lari pagi gitu. Tepatin janji itu sama diri sendiri, jangan sampai bohong sama diri sendiri. Kalau kamu hal kecil sama diri sendiri aja bohong, apalagi sama orang lain. Gitu ya kasarnya ya. Em, itu sih tadi pagi yang sebenarnya kemarin biasanya topik hari ini atau aku siapin dari kemarin, cuman ini kepikiran baru tadi pagi banget. Karena kepikiran soal ya menepati janji gitulah. Ini semoga ada pesan yang bisa diambil sih. Terus juga kalau misalnya mau ada yang didiskusikan atau mungkin ada yang nggak setuju, ada yang setuju atau mau didiskusikan silahkan tulis di kolom komentar aja. Dan kalau misalnya mau ngobrol silahkan mungkin DM di Instagram dr.kerjatl juga boleh. Atau mungkin mau lihat-lihat soal pembahasan aku soal kulit ada di TikTok, ada di dr.kerjatl juga gitu. Beda ya sama yang dokter Richard yang lain gitu. Oke, mungkin itu aja. Semoga bermanfaat. Terima kasih.